Ini mic-nya mati-mati. Kalau Tuhan memberi peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mic udah mati-mati, kita ada waktu udah mau habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati para asatidz, para ustaz, para guru kita. Mudah-mudahan guru kita banyak umur, sehat badan, selalu mengajar kita dapat berkah ilmunya insyaallah. Hadir bersama kita pada subuh ini seorang penghafal Quran, seorang ulama, ahli qiraat dari Mesir, Al-Mukarram Syekh Nisam Yusuf Hafizahullah Wasallallahu. Kita lanjutkan kajian kitab At-Targhib wa Tarhib. Qala al-musannif rahimahullah, Al-Hafiz Al-Munziri meriwayatkan hadis ini bisanadi, dengan sanadnya, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, an Salman ibni Amir, dari sahabat Nabi namanya Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, Nabi bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah untuk orang miskin nilainya satu. Sedekah. Wa 'alal rahim isnatani. Tapi kalau sedekah itu kita berikan kepada orang yang ada hubungan kerabat keluarga dengan kita, nilainya dua. Satu shadaqatun, dua silaturahim. Kalau kita berikan kepada orang miskin, nilainya satu, shadaqah. Tapi kalau kita berikan ke sepupu kita, keluarga kita, saudara kita, nilainya dua, shadaqah dan silaturahim. Tapi biasanya orang lebih mau ngasih ke orang lain atau ke keluarga? Orang lain. Kenapa begitu? Karena kalau ke orang lain itu harum nama kita. Kalau ke keluarga dikasih, kasih 10.000 ke keluarga, apa kata dia? Pelit kali, masa 10.000? Ada di Riau ini orang dermawan, baik orang, banyaklah dia bersedekah. Jadi ceramahlah saya di kampungnya. Saya bilanglah, orang kampung ini hebat, saya bilang. Di Pekanbaru dia banyak sekali bersedekah, santunannya baik dia. Selesai ceramah, apa kata orang kampung? Tak usah sebut-sebut nama dia. Orang paling pelit dia itu dah. Tak ada orang kampung ini tolongnya. Terkejut saya. Kenapa orang lain dibaginya? Kenapa orang di kampung dia tidak? Jadi rupanya orang lebih mau bersedekah ke orang lain daripada ke saudara sendiri. Hadis ini menegur kita. Rupanya perbuatan kita itu baik, tapi kurang baik. Secara manusiawi baik, tapi menurut ajaran Islam kurang baik. Jadi yang selama ini sudah bersedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, robah. Yang paling penting yang ada hubungan keluarga, kerabat kita yang ada hubungan sepupu dua pupu,
Kalau emak kita adik-beradik sama emak dia, apa namanya? Ibu namanya Fatimah, adik ibu namanya Aisyah. Ibu Fatimah dengan ibu Aisyah punya anak. Anaknya ini apa namanya? Suku. Ibu Fatimah ini punya cucu. Ibu Aisyah ini punya cucu. Cucu-cucunya ini apa namanya? Dua pupu. Kalau maknya adik-beradik sepupu. Kalau neneknya adik-beradik dua pupu. Bapak namanya Abdul Karim. Pak Abdul Karim itu punya adik namanya Abdul Rahman. Anak Abdul Karim dengan anak Abdul Rahman itu apa namanya? Sewali namanya. Kenapa disebut sewali? Karena kalau Pak Abdul Rahman meninggal, aduknya meninggal, maka keponakannya ini bisa diwalikan oleh anak Pak Abdul Karim. Maka disebut dengan saudara sewali. Anak-anak kita ini mesti kita ajarkan. Saya di rumah almarhumah emak saya buat unyang, atuk, ayah, adik, sepupu-sepupu. Jadi kalau hari raya datang tamu-tamu itu saya tanya, apa hubungan kau sama dia? Saudara. Saudara semana? Pokoknya saudara lah. Nah, saya tunjukkan daftar. Tengok daftar. Ini atuk kau, ini atuk dia. Atuk kalian adik-beradik. Lalu kau manggil apa sama dia? Tarombo namanya. Mesti dijelaskan. Kalau tidak nanti anak cucu kita lebih mau berkawan sama orang lain daripada saudaranya sendiri. Berkawan saya dengan Ustadz Al-Naqdinar ini namanya ukhuwah Islamiyah, karena sama-sama Islam. Beliau dari Solo, saya dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berjumpa di Riau, persaudaraan kami ini namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau ayah kita adik-beradik, emak kita adik-beradik, namanya silaturahim. Silatu menyambungkan, menghubungkan, mengeratkan. Rahim, dulu nenek kita satu rahim. Habis itu nenek ini melahirkan anak-anak. Inilah emak kita, pakcik kita, uak kita, paman kita. Lalu lahir lagi, nikah lagi dengan banyak rahim-rahim, disatukan lagi. Itulah disebut dengan menyatukan silaturahim. Arisan keluarga penting. Pertemuan sebulan sekali, 2 bulan sekali, pertemuan silaturahim keluarga. Tujuan silaturahim itu diperkenalkan. Itu pakcikmu, itu pamanmu, itu mamamu, itu uakmu, itu opumu, itu tulangmu, itu semua supaya tahu dia. Kalau tidak nanti anak-anak kita ini putus hubungan. Acara arisan keluarga itu tujuannya untuk mengenalkan saudara dan dicari siapa yang susah, kasih modal, siapa yang tak sekolah, siapa yang hati. Sekarang banyak arisan keluarga untuk menunjukkan mobil baru, rumah baru, cincin baru, bini baru. Ini tak betul. Subuh ini kita perbaiki dengan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika sedang duduk-duduk dibentangkannya sorban. Sorban Nabi bukan sorban Ustaz. Dibentangkannya sorbannya di atas pasir. Tiba-tiba duduklah perempuan di atas sorban. Heran semua orang yang ada di situ. Kenapa Nabi membentangkan sorban kepada perempuan? Duduk perempuan di atas sorban itu. Lalu sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Ini adalah Syaimah. Syaimah itu perempuan. Syaimah itu perempuan, satu susuan dengan Nabi, sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu bertetangga. Anak tetangga ini ibu susukan, mau nangis anak ini, karena ibu kasihan, ibu ambil anak ini, ibu susukan.
5 kali kenyang, maka dia sudah menjadi anak susuan. Anak ibu dengan anak yang ibu susukan ini haram menikah. Makanya hati-hati menyusukan anak. Saya dulu ceramah di rumah sakit anak. Jadi rupanya di rumah sakit anak ini, mohon maaf, macam-macam. Ada ibu-ibu yang tak ada air susunya, kering. Ada ibu-ibu yang banyak. Datang satu perawat ini, diambilnya air susu ini, dicampurnya, dimasukkannya ke dot, dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang perbuatan kau ini haram, karena sudah mencampurkan saudara sesusuan. Bagaimana nanti kalau mereka dewasa menikah, mereka kau menanggung dosanya. Inilah maka perbuatan baik mesti diiringi dengan ilmu yang baik. Tak cukup hanya niat baik. Perbuatan baik kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, aturan agama Islam, maka perbuatan itu tidak menjadi baik. Itulah mengapa kita ngaji. Saya khususkan untuk bukan baru 20 jam dalam 1 bulan, 20 jam sebelum Jumat, khutbah Jumat, petang Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Kebetulan masjid kita dapat jatah Sabtu subuh. Inilah pertemuan kita ini. Program ini namanya program 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad yang dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Susah kami undang Ustadz Somad ini, mahal kali duitnya. Duit yang masuk ke saya tadi itu dimasukkan semuanya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tidak mengambil seperak haram. Duit itu semua dibawa ke pesantren Nurul Azhar, Simpang Bingo, belok kiri sebelum TPU Covid. Panjang umur sehat badan, pergi bapak ibu ke sana sebelum masuk TPU. Belum masuk TPU, ada di situ namanya YTW, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sebelah kanan pesantrennya, nama pesantrennya Nurul Azhar, Nur Cahaya. Al-Azhar mengambil cahaya Al-Azhar. Ulama besar di Al-Azhar. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi para penghafal Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqah diambil dari kata shadaqah. Shadaqallahul azim. Shadaqah artinya jujur. Shadaqah artinya bukti. Kalau memang betul orang ini jujur, beriman, mana buktinya? Buktinya adalah memberikan sedekah. Laki-laki mengatakan, aku cinta kepada engkau. Mana buktinya? Buktinya dia ganti sedekah. Sedekah pakai alif. Sedekah artinya mahar. Laki-laki yang jujur membawa mahar, bukan membawa mawar. Laki-laki yang jujur membawa sedekah, mahar, bukti. Sedekah jujur. Orang yang jujur sesuai apa yang di mulut, apa yang ada di hatinya. Itulah keluar namanya sedekah. Kalau memang betul, sedekah. Kalau tak betul, hanya mulut saja, gombal, bohong, tipu, munafik. Maka bukti orang tidak munafik, dia bersedekah. Ini jamaah masjid apa nama masjid kita? Masjid Al-Fitrah. Fitrah itu artinya fitratul Islam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, ini mic-nya mati-mati. Kalau Tuhan memberi peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, kita ada waktu dah mau habis. Waktu maghrib kita jam berapa sekarang? Jam 6 berapa? 6.31. Kalau maghrib 6.31, berarti 6.31 sudah boleh sholat sunat isyraq. Usahakan pengajian kita di Masjid Al-Fitrah kalau subuh, berhentinya usahakan sampai jam 6.31 supaya jamaah jangan pulang, tapi sholat sunat
isyraq 2 rakaat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid, jangan pulang, ngaji kalau ada pengajian, kalau tak ada baca Quran, hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sholat isyraq 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamam, sempurna. Apalagi nanti dibuat pengajian hari Rabu tanggal 14. Habis subuh jangan pulang ke rumah, karena banyak setan-setan berkeliaran membawa amplop. Habis subuh ngaji sampai 6:30, sholat. Habis sholat, sarapan, zikir, baca Quran, langsung ke TPS. Bismillah. Pilihlah orang-orang yang sudah kita yakini. Yang mau kita pilih itu nanti 5. Yang pertama, DPRD Kota Pekanbaru. Yang kedua, DPRD Provinsi Riau. Yang ketiga, DPR RI. Yang keempat, DPD. Yang kelima, Presiden, Wakil Presiden. Yang keempatnya sudah naik ke tiang listrik ke Bogor Kelapa. Bingung kami Pak Ustaz, banyak kali gambar. Kalau sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Abdul Somad, jangan pilih yang lain. Allah awal tepuk tangan dulu. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Nanti kalau udah nampak orang mau tepuk tangan, Allahu Akbar. Tak boleh tepuk tangan. Jangan tepuk tangan mesti. Jelas? Apa yang jelas ini? Al-miskin, kalau ada pemasukan, ibu kerjanya kalau saya mencuci dari rumah ke rumah Pak Ustaz, ada pemasukan, ada di rumah sini 200, di rumah ini 300. Anak sekolah, anak saya sekolah 1 bulannya 1.500.000. Ada pemasukan tapi tak cukup, itu namanya miskin. Yang satu lagi sudah tua, apa pemasukan? Tak ada. Suami meninggal, anak meninggal, tak ada kerja sama sekali, itu namanya fakir. Mana yang lebih parah, fakir atau miskin? Itu maka selalu disebut yang lebih parah duluan, fakir, miskin. Almas. Adapun perahu itu punya orang miskin. Fakanat dimasakin ya'maluna fil bahri. Mereka bekerja di lautan. Macam mana orang miskin bisa punya kapal? Orang miskin kok punya kapal? Orang kaya lah itu punya kapal. Dia miskin tapi punya usaha. Usahanya itu tidak mencukupi kebutuhan, maka itu disebut dengan orang miskin. Maka jangan heran banyak orang mobilnya besar, duitnya banyak, rumahnya mewah, tapi tak pernah bersedekah karena dia merasa kurang. Berarti dia miskin, kurang terus. Itu namanya orang kaya bermental miskin. Tapi jamaah Masjid Al-Fitrah ini kaya-kaya sih. Dari mana Ustaz tahu kaya? Tengoklah masjidnya bagus, lampunya bagus, jamnya bagus, AC-nya bagus, walaupun tak hidup semua. Bagus. Nah, jadi memang kalau kita udah bersedekah, insya Allah baik semua, insya Allah. Wa'ala dzirrahim. Kenapa disebut dengan rahim? Sehebat-hebatnya laki-laki, walaupun jenderal, walaupun polisi, tentara, PNS, tidak ada di badannya itu yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tak ada. Tapi perempuan yang katanya lemah, Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtu rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Ada di badan perempuan itu satu makhluk diciptakan dari Asmaul Husna. Itulah dia namanya rahim. Rahim itu adanya sama laki-laki atau perempuan? Kalau masalah muka bisa dioperasi di Thailand.
Bisa laki-laki ini lebih cantik dari perempuan, namanya lady boy, mukanya lady, kakinya boy. Tapi kalau masalah rahim, sampai hari ini Amerika, Eropa, Jepang, Korea belum bisa menciptakan rahim. Maka belum ada laki-laki, maaf cakap, nauzubillah, yang bisa mengandung. Itulah kelebihan perempuan yang tak dimiliki laki-laki. Ibu punya rahim, maka jaga rahim itu dengan baik, karena disitulah tempatnya janin. Sebagaimana sayangnya Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, begitulah sayangnya rahim. Perempuan di Afrika Utara panasnya 50 derajat Celcius, tak ada bayinya yang melompat kepanasan, karena tempat paling nyaman adalah rahim. Perempuan yang tinggal di kutub selatan, es 50 derajat Celcius, dingin, di bawah 0 20 derajat, tidak ada bayinya yang membeku di dalam tadi. Belum pernah kita baca berita bayi di kutub keluar gumpal jadi es batu tadi. Tempat yang paling nyaman adalah rahim. Makanya ketika anak itu lahir, biru bibirnya, kedinginan. Kalau di Riau, kedinginan, kepanasan, keasapan. 3 cuaca, panas, dingin, berasap. Maka anak ini pun dimasukkan ke dalam inkubator, stabilkan berapa derajat Celcius, masukkan anak ke dalam. Datang perawat menyesuaikannya, inkubator. Setelah dimasukkan, dia bermain api, masih main api. Setelah tengok, masak anak. Makanya kalau perempuan sudah dikatakan dokter, ini ibu sakit, rahimnya kena penyakit kista, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan jamaah kita yang sakit-sakit disehatkan Allah. Kalau sudah diponis dokter, ini sakit, rahimnya mesti dipotong, ibu ini kistanya mau dioperasi bu, tapi nanti kalau sudah dioperasi rahimnya hilang, ibu nanti gak bisa mengandung. Menangislah ibu, lakinya senyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Tanya sama orang-orang yang senyum. Hadis ini, hadisnya di mana Pak Ustaz? Kalau ada Ustaz nanti meriwayatkan hadis, hadisnya dalam kitab apa? Rawahun Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, nama kitabnya Sunan Nasai. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Satu sunnah, kalau banyak sunan. Sunan Nasai maksudnya sunnah yang disusun Imam Nasai. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, nama kitabnya Jami' At-Tirmidzi. Wa hasan, kata Imam Tirmidzi, status hadisnya haditsun hasan. Hadis yang paling tinggi hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Cuma 3 level hadis. Tapi Pak Ustaz ada yang bilang katanya satu lagi nomor 4 hadis maudhu. Hadis maudhu bukan hadis, dia palsu, tapi disebut orang hadis. Contohnya Al-Badrinjan Syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit, itu hadis palsu. Yang mau buat siapa? Tukang jual terong. Berlaku terong. Hadis tentang madu bagus. Alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu berobat dengan 2 penyembuh, al-asal, madu, wal Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa', kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, obat penawar. Madu bagus. Saya dinasihati sama dokter Qayyum. Dokter Qayyum ini dokter senior beliau. Ustaz Somad, saya tengok pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Iya dokter. Apa minuman suplemen Ustaz? Gak ada. Saya minum air putih, makan ketupat gulai paku. Ustaz, banyak sel tubuh Ustaz yang mati mesti diganti Ustaz. Gimana cara gantinya Pak Dokter? Minum madu. Nanti kasih tahu dokter. Kalau saya ngomong dia orang tak percaya. Minum madu. Tapi usahakan madunya. Ada orang rajin minum madu, gula darahnya naik. Rupanya yang diminumnya itu gula.
diambil orang tuh sarang lebah, sarang madu itu dimasak pakai gula sampai gosong, warnanya kental macam madu, dicium bau madu. Penipu bohong. Ada pernah datang ke rumah saya tukang jual madu, saya tanya, madu baunya asli? Sebenarnya Pak Ustaz ini proses saya lempar nanti ini. Saya Pak, jangan kau datang sini, penipu kau bohong. Yakinkan madu asli. Ciri madu itu asli, kalau dibawa pulang ke rumah marah istrinya. Saya udah jangan ingat itu. Saya dibawa Ustadz Arno dari Pekanbaru ke Sungai Kerinci, Sungai Kampar, Pangkalan Kerinci. Menyeberang kami ke sana. Habis itu naik mobil lagi melewati pohon-pohon apa itu? Pohon akasia. Disediakanlah sepatu bot panjangnya sebetis. Ustaz pakai sepatu bot nih, kita masuk ke dalam menuju sarang lebah. Sampai ke dalam, rupanya lumpurnya sepinggang. Masuk saya ke dalam sama sepatu bot tuh, naik ke atas, botnya tinggal di bawah. 20 orang kami berjalan ke dalam, yang sampai ke tiang batang kayu tua lampu tinggal 10, yang 10 lagi tinggal jalan. Habis sampai kami ke batang kayu tua lampu itu, bosan, 3 orang memeluknya, baru bisa. Lalu kemudian diambillah batu, diikat pakai tali pancing, dipanahkan ke atas batu, tersangkut ke cabangnya, baru ditarik tali pancing itu, ditarik tali. Saya tanya sama yang memanjatnya, tali ini berapa meter panjangnya? 100 meter Ustaz. Lalu 2 orang menarik, 1 orang berpegang ke tali, 2 menarik, ditarik naik lagi ke atas, sampai ke atas dicincangnya lah sarang lebah. Jatuh sarang lebah ke bawah, ditampung pakai kain tipis, disaring. Saya tanya, kenapa disaring? Ini namanya ditapiskan Pak Ustaz. Sarang lebah, anak lebah, lilin lebah, ranting-ranting tersangkut di atas kain, madunya disaring ke bawah. Patutlah madunya segar. Kenapa selama ini saya kalau minum lebah ini menyengat ke sini? Itu karena sarangnya sama anaknya sama induknya digiling, basi, busuk Pak Ustaz. Maka minumlah madu lebah ini Pak Ustaz. Dan ini dijual oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ujung-ujungnya gak ada. Masih ada ya? Berarti mungkin saudara. Saya kalau kata orang asli saya tidak mau. Dia bilang, ini asli Ustaz, kita kerjasama dengan YTWU. Saya tak percaya. Aku mesti menengok semana yang mana. Saya tengok, itu asli original. Masuk, ditampung, diminum. Masya Allah. Ustaz tak digigit lebah. Saya pakai jaket semua tukur, tinggal bikin mata saja. Itu pun pakai alat lain. Itulah madu yang asli luar biasa. Dan itu hanya ada di YTWU, Yayasan Tabung Wakaf. Ingat, jatah terbatas, dapat hasilnya Abdul Somad tidak dapat seperak haram. Hasilnya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, biaya operasional, santri gratis setahun 25 orang. Sekarang sudah masuk tahun keempat, ditanggung oleh pondok 25, 100 anak penghafal Quran di bumi Lancang Kuning Riau akan menyebarkan Quran ke seluruh penjuru Nusantara dari Riau Lancang Kuning. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Ini kita sholat Isra dulu, sholat Isra dulu, habis itu baru tanya jawab. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis kedua ini baru kita sholat Isra. Hadis 268. Wa an Hakim bin Hizam, dari sahabat Nabi yang Hakim bin Hizam, anna rajul radhiyallahu anhu, Allah meridhai kalau menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, al-khalifatul awwal sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq
Amr disebut sahabat Nabi, laknatullah alaihi. Allah melaknat. Hati-hati Syiah sudah sampai ke beliau. Anak-anak kita tergoda ikut Syiah. Kenapa? Nikah mut'ah. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapak pun juga. Anna rajulan, ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah SAW, bertanya ke Nabi Muhammad SAW. Anis sadaqah, dia bertanya tentang sadaqah. Ayyuhal afdal, sedekah apa yang paling afdal? Qala, Nabi berkata, ala dzirrahimil kafih, sedekah kepada orang yang ada hubungan rahim, sepupu, saudara, keponakan, pokoknya yang ada hubungan. Bapak, ibu kalau mau bersedekah jangan ke saya, karena kita tak ada hubungan. Hubungan kita hanya sekedar hubungan kasih sayang. Tapi hubungan yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, itu lebih afdal. Bersedekahlah kepada orang yang ada hubungan kekerabatan, hubungan darah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ahmad ini maksudnya Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Wa Tabrani, maksudnya Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa isnadu Ahmad hasan, sanadnya hasan. Jangan ragu. Saya ragu mengamalkan hadis di Pak Ustaz. Apa orang ragu? Ini hadis hasan. Wal kasyih bisyih, kasyih pakai huruf syin bukan sin. Kasyih ada sya, ada sa, ada ta, ada so. Sya, sa, ta, so. Baca Quran tak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia salah, tak salah. Salah pun mengucapnya tak salah. Siapa yang ceramah di masjid? Al-Fitrah Ustaz Muhammad. Saya suka Ustaz Muhammad. Tak salah. Tapi kalau bahasa Arab mesti betul. Ada orang mentang-mentang baru hijrah, mari kita bersyukur kepada Allah, berselawat dan syalat kepada Rasul. Ada sya, ada sa, ada ha, ada so. Ngaji Maqalidul Huruf dengan Syekh Isam. Beliau punya buku, beliau punya lembaga. Saya menganjurkan kepada semua bapak ibu jamaah ustaz, hubungi Syekh Isam. Beliau ada waktu kunjungan ke Riau, beliau menetapnya di Jakarta, minta jadwal supaya mengajarkan Maqalidul Huruf supaya betul ngaji anak-anak kita. Rubbatani Al-Quran wal Quran yang anu. Berapa banyak orang baca Quran dengan Quran karena tak betul bacaan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa begitu? Karena saya tak pernah baca Quran. Al-Kasyih bisyid al-mu'jam syid huwa alladhi yudmiru adawatahu fi kasyhihi, saudara yang menyembunyikan dendam permusuhan. Ada tuh sepupu kita, suami kita, saudara kita yang dendam sama kita, sakit hati dia sama. Itu yang paling bagus kita sih saudara. Ustaz punya saudara itu ada dendam tadi dia sama sakit. Saya kasihkan, saya kasih baju, saya kasih duit, saya kasih topi, saya kasih hadiah. Dalam hati, oh yang dendam sama gue. Makin dikasih makin dendam dia, Pak Ustaz, kasih terus sampai dia mati untuk meredam. Karena kalau berbuat baik sama orang baik biasa, tapi berbuat baik sama orang yang dendam itu baru luar biasa. Kalau kita mau dapat amal luar biasa, maka jangan lakukan amal yang biasa. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya biasa, tapi bangun malam melawan kantor tahajud luar biasa. Puasa Ramadan biasa, tapi puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban luar biasa. Maka kalau mau dapat tempat yang luar biasa, lakukanlah amal yang luar biasa. Bersedekah sama fakir miskin biasa, tapi bersedekah sama keluarga yang selalu menyindir-nyindir, yang selalu musuh hati, yang selalu dendam kesumat, kasih dia sedekah, the best, luar biasa. Cuma lah Pak Ustaz saya mau ngasih, dia selalu melempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Kalau lempar orang pakai batu, lempar pakai bunga. Udah berkali-kali Pak Ustaz, untuk yang kedua kali lempar pakai bunga. Udah 3 kali
yakinkan kuatnya ikut sekali. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.